Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin saudara-saudariku jemaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita semua. Mari kita awali pertemuan kita di zuhur ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang pernah diikhlaskan menjadi amal saleh karenanya. Penting diketahui di dalam Quran, orang yang telah tuntas menunaikan sholat itu dibagi pada dua golongan. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Mari kita lihat uraiannya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika sholat telah tuntas Anda tunaikan. Jika Anda wakaf di sini, berhenti baca Qur'annya di ayat ini, fa idza qadaytumus shalah, maka ini menurut para ulama menunjuk pada golongan yang pertama. Ada orang-orang yang motif salatnya sekedar menuntaskan kewajibannya saja. Yang penting saya sudah salat. Perkara khusyuk atau tidak itu urusan lain. Diterima atau tidak itu terserah Allah. Yang penting saya sudah salat. Dalam ilmu tafsir ada rumus, jika tidak disebutkan tokohnya langsung, kapan kejadiannya, itu berpotensi bisa dialami kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Di setiap masa bisa kita temukan. Nanti coba kita lihat kira-kira diri kita sampai zuhur ini berada di mana ini. Fa'idha qadaytumus shalah, ada orang yang saat telah menunaikan salat itu, kata Quran, motif salatnya sekedar mengangkat kewajibannya saja. Yang kedua, kalau Anda wasolkan ayatnya, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, maka ini menunjuk pada golongan yang sukses salatnya. Perhatikan. Fadhkurullaha, maka salat yang telah tuntas ditunaikan itu mampu cepat mengingatkan dia, menyambungkan dia dengan Allah. Qiyaman dalam berdirinya, wa qu'udan atau dalam duduknya, wa 'ala junubikum bahkan dalam saat berbaringnya. Jadi kata Quran, orang yang berhasil salatnya itu tidak sekedar mengangkat kewajibannya, selesai salat nyambung dia dengan Allah. Ingat. Karena itu ibadahnya disebut dengan salat, dari kata silah. Silatun itu artinya sesuatu yang terhubung dengan erat, sulit dipisahkan. Ibadah ini kenapa dinamakan dengan salat? Karena dalam salat kita dilatih untuk terhubung dengan Allah supaya nyambung. Karena itu selesai salat, orang yang bangkit dari salat sebelum masuk masjid belum ingat Allah. Keluar dari masjid qiyaman, fadhkurullaha qiyaman, langsung nyambung dengan Allah. Ingat. Perhatikan bedanya orang yang ingat Allah dengan tidak ingat Allah. Orang yang ingat, nyambung dengan Allah, merasa tersambung, diawasi, dilihat, itu tidak mungkin dari ujung kepala sampai ujung kakinya bisa melakukan satu hal yang keliru dalam aktivitasnya. Keluar dari masjid karena ingat Allah, tidak akan tertukar sepatunya. Karena ingat, tahu dia, takut kalau langkahnya ketika melangkah salah langkah, Allah tidak suka. Karena dia merasa sedang dilihat oleh Allah, nyambung. Begitu melihat sesuatu, saat yang dilihat tidak sesuai dengan keinginan Allah, dia ingat. Quran surah ke-24 ayat 30. Wa qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad pada orang beriman supaya dia menjaga pandangannya. Dia takut kalau dia melihat sesuatu yang Allah enggak suka, dia ingat. Kembali ke kantor, ada proyek yang tidak jelas diminta tanda tangan. Kalau ingat Allah, tangan tidak akan bergerak.
Sulit, karena takut ya, menandatangani sesuatu yang Allah tidak suka, dia ingat. Maka dalam duduknya, saat mau minum, dia ingat bismillah, dia minum. Bukan sekedar bismillah, tapi dia ingat apakah minuman ini disukai oleh Allah atau tidak, dihalalkan atau tidak, itu yang ingat. Bahkan saat berbaring pun dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat orang-orang yang ingat dengan Allah dalam hidupnya, maka dia akan langsung diingat oleh Allah dalam kehidupannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Mari kita lihat. Fadhkuruni, kata Allah, azkurkum. Fadhkuruni, Anda ingat kepada saya, kata Allah, azkurkum, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Yang paling menarik, kalau kita sudah diingat oleh Allah, maka Quran memberikan jaminan, ini inti bahasan kita, Quran memberikan jaminan akan diberikan 5 keutamaan yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak ingat dengan Allah. Kalau kita tarik ke sholat ya, maka orang yang sholatnya benar itu sesuai dengan keinginan Quran dan sunnah Rasulullah akan dijamin oleh Quran langsung mendapatkan 5 hal yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak sholat atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan keinginan Quran dan Sunnah. Nanti kita akan cek kira-kira sampai dengan zuhur ini kita berada di posisi yang mana. Satu, saya akan percepat. Quran menjamin orang yang sholatnya benar, maka pertama Allah akan berikan ya, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kata Al-Quran, orang yang salatnya benar sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah dijamin pasti memiliki kepribadian yang baik. Pasti jadi orang baik. Singkatnya, kalau salatnya benar pasti baik. Mari kita lihat ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Boleh minta bantuan whiteboardnya sebentar? Saya mau berikan gambaran. Jazakallah khair. Kayaknya agak terlalu jauh kalau saya menulis sampai sana. Mohon izin ya, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Sekarang saya sedikit berikan ilmu dulu ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mari kita lihat ayatnya sebentar. Baik. Sebentar. Tulis ya. Bapak Ibu sekalian, dalam kalimat bahasa Arab ada kalimat yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan alif lam. Kalau kalimatnya ditulis tidak menggunakan alif lam, misal alif lamnya kita coret ya, inna sholah saja, alif lamnya tidak ada. Maka itu maknanya nakirah, umum dalam bahasa Arab, bebas, tidak terikat dengan aturan. Tapi kalau ada alif lamnya tertulis seperti di muka, innas sholah, itu artinya ma'rifah, khusus ya. Ada aturannya, tertentu ya. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris, car, mobil, banyak tuh di luar ya. Tapi kalau kita katakan the car, yang itu bukan yang lain. Sekarang perhatikan, kata Quran innas sholah, semua kalimat sholat di Quran yang menunjuk pada ibadah itu selalu menggunakan alif lam. Al-Baqarah ayat 3, kalimat salat pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah, selalu pakai alif lam. Yuk kita terjemahkan, innas shalah, salat yang dilakukan dengan benar itu khusus ada aturannya di Quran, petunjuknya di sunnah, tidak bebas, tidak sembarangan. Itu yang akan menjadikan pelakunya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, terbebas dari 2 sumber keburukan. Jadi kata Quran, kalau ada orang sikapnya buruk, sifatnya tidak baik, sumbernya cuma 2. Satu fahsya, keburukan yang sumbernya dari syahwat ya. Maaf, kata-kata jorok itu fahsya, kotor itu fahsya, suka mencela itu fahsya, gosip itu fahsya, pornografi itu fahsya, porno aksi itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat kata-katanya kotor, mustahil itu. Tidak mungkin ada orang sholat senang mencela orang, itu mustahil ya. Kalau ada orang tidak sholat suka mencela ya, kata-katanya kotor, itu tidak usah dipikirkan, memang nggak sholat.
Tapi kalau ada orang sholat, mohon maaf, pandangannya tidak pernah punya filter, kata-katanya tidak terkontrol, ya, seringkali tajam pada orang lain, ya rahmatullah, ada yang keliru dalam sholatnya. Ada yang keliru dalam sholatnya, belum sempurna sholatnya. Yang kedua mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong itu mungkar, mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, maaf, berselisih itu mungkar, merampok itu mungkar, membunuh itu mungkar, korupsi itu mungkar. Tidak mungkin ada orang sholat mencuri, mustahil. Tidak mungkin ada orang sholat korupsi. Jadi kalau ada orang sholat misalnya, masih sempat dalam hidupnya terlihat berlaku yang tidak pantas, mungkar, ada yang keliru dalam sholatnya. Saya tidak tahu kalau di Al-Istiqamah, ya. Sementara di masjid lain, orang mau sholat pun datang ke masjid masih takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat. Ada yang keliru itu. Ya. Baik, satu. Kedua, kita cepat. Kata Quran, orang yang benar sholatnya, itu langsung dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, pasti diberikan ketentraman dalam jiwanya. Tenang. Bawaannya tenang. Sedang tidak punya masalah, tenang itu biasa. Punya masalah berat pun tetap tenang, itu yang luar biasa. Ya. Ada orang macet, sudah klakson, sana sini, Masya Allah, sudah mengeluh. Yang ini Masya Allah, tenang saja. Dikasih macet, Alhamdulillah, bisa menghafal Quran. Alhamdulillah, bisa dengar tausiah. Mau ngapain lagi, memang sudah macet. Ya. Jadi hatinya itu tentram sekali. Ya. Quran surah ke-20, Taha ayat ke-14. Aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat dengan benar. As-salah, aqimis salata li dzikri, supaya engkau tersambung kepadaku, zikir, ingat. Ya. Ya Allah, apa faedahnya kalau saya sudah ingat kepadamu? Dijawab di Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampak selanjutnya tatma'innul qulub. Hatimu pasti tentram. Coba cek sampai dengan zuhur ini. Dari sekian salat yang telah kita tunaikan, sudahkah salat menghilangkan gusar dalam jiwa kita? 3, saya percepat dulu. Kalau salatnya benar ditunaikan oleh Quran, langsung turun statement Allah. Perhatikan kalimatnya. Kata Quran, orang ini akan dimudahkan segala urusan hidupnya, dilancarkan rezekinya tiada bertepi. Quran surah 65 At-Talaq ayat 2 dan 3, ditafsir di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Perhatikan persamaannya ya, kita buat persamaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, siapapun yang meningkatkan takwanya kepada Allah, persamaannya yaj'al lahu makhraja. Setiap dia punya kesulitan dalam hidupnya, Allah akan urai segala kesulitannya. Kesulitan di rumah tangga, di kantor, pekerjaan sosial, macam-macam. Ini pun mohon maaf nih, yang kelihatan wajahnya tenang-tenang, belum tentu nggak punya masalah itu. Ya. Sebelum turun ke masjid mungkin ada pekerjaan yang masih dipikirkan sampai sekarang. Bisa jadi. Lihat persamaan Qurannya. Kata Quran, wa may yattaqillaha, Anda tingkatkan takwa, persoalan pelan-pelan oleh Allah diurai. Terurai itu, insyaallah. Ya. Jadi ini ada isyarat di Quran, kalau Anda punya masalah tidak selesai dengan ikhtiar kita, dengan ilmu tidak selesai, ya, dengan materi nggak beres-beres, dengan tenaga nggak pernah tuntas. Coba cek, barangkali persoalan kita itu terdapat dengan Allah, takwa belum meningkat. Ya. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezeki yang macet pun bisa didatangkan dengan cepat. Kalau Anda bertanya, ya Allah, saya ingin tingkatkan takwa, dari mana mulainya? Dijawab di Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Perhatikan, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Isi Quran kalau sudah ada statement, jangan diragukan statement itu, kandungannya pasti jadi petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang setelah menyatakan dirinya beriman pada Allah yang tak nampak dalam pandangannya, ghaib, maka dia buktikan dengan menyempurnakan salat. Yuqimunas shalah, yuqim itu sempurna salatnya. Jadi kalau ada orang tiap hari sholat 5 waktu tidak pernah tertinggalkan, masalah nggak pernah tuntas, mungkin belum sempurna sholatnya. Teruskan 4, kita agak cepat. Bila sholat ditunaikan dengan baik, sesuai dengan keinginan Quran dan Sunnah, ini langsung Quran yang jamin. Kata Al-Quran, perhatikan, ada isyarat di ayat-ayatnya, setiap doa yang dimohonkan dalam sholatnya, sulit bagi Allah untuk menolaknya. Setiap doa yang dimohonkan dalam sholatnya, itu cepat dijawabnya Allah.
Bahkan nanti kita akan bahas kalau lain waktu kita bertemu, ada 4 keadaan dalam sholat yang bahkan hadisnya qudsi. Sulit bagi Allah menolaknya. Saat berdiri, 1, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, ini yang diperbanyak, dan 4 sesaat sebelum salam. Saya beri contoh 1 saja di Quran, doa seseorang yang saat sholat dalam berdirinya langsung dikabulkan oleh Allah. Yuk kita lihat situasinya dulu. Ada suami istri menikah, puluhan tahun belum dikaruniai keturunan. Rambut suaminya sudah memutih, fisiknya sudah lemah. Istrinya secara medis, maaf ibu, divonis monofos dan mandul. Secara klinis mustahil punya keturunan, mustahil. Tapi perhatikan, suaminya langsung berdiri di mihrabnya, menunaikan sholat, memohon kepada Allah. Diabadikan di Quran, surah ketiga, Ali Imran, ayat 38 sampai 39. Mari kita lihat ayatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya Nabi Zakaria bangun menunaikan sholat, bermohon kepada Allah Tuhannya. Ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dalam salatnya berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba sudah ikhtiar semampu hamba untuk memiliki keturunan. Semua hand up mengatakan tak mungkin. Hamba minta kepadamu saja yang tidak ada batasan. Innaka sami'ud du'a, pasti engkau dengar doa hamba. Tolong garis bawahi dulu ya. Ibadah salat itu bukan khusus diturunkan pada Nabi Muhammad dan umatnya saja. Sebelum beliau sudah ada salat. Cuma caranya tidak sesempurna kita sampai sujud dan salam. Ya, kita menutup dengan sempurna. Dulu sudah ada salat. Ya, Nabi Isa salat, Quran surah 19 Maryam ayat 31. Nabi Musa salat, ya, Quran misalnya surah Al-Maidah ayat ke-12. Banyak. Semua sudah salat. Ya. Jadi kalau diurut dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada salat. Sudah ada. Cuma caranya tidak sesempurna kita. Jadi kalau kita urutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adni bin Adi bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ibrahim alaihissalam bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushadah bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihissalam. Ini dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam sudah ada salat, cuma syariatnya, caranya berbeda dengan kita. Di sini Nabi Zakaria sedang salat. Apa buktinya? Ayat 39-nya. Perhatikan kalimatnya. Begitu beliau meminta dalam berdirinya, tiba-tiba selesai doanya, salatnya belum selesai, turun malaikat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba kata Quran, selesai beliau berdoa, belum selesai salatnya, masih berdiri dalam salatnya, langsung turun malaikat. Ya. Hurufnya menggunakan fa. Di Quran itu ada fa, ada wawu, ada thumma. Itu berbeda. Kalau pakai wawu, misal, Zahaba Muhammadun ila jami'il istiqamah wa Ahmad. Muhammad pergi ke masjid istiqamah dan Ahmad pakai wawu. Itu artinya Muhammad pergi, Ahmad nyusul. Mungkin 5 menit kemudian. Kalau pakai thumma, jaraknya agak jauh. Mungkin 30 menit kemudian. Tapi kalau menggunakan fa, itu harfu atfin bila hudud. Huruf pengikat tanpa jeda. Jadi begitu Muhammad pergi, Ahmad pun langsung. Ini begitu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah, selesai doanya, malaikat langsung turun tanpa jeda. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya, belum selesai salatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Zakaria, Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim perempuan yang divonis monofos dan mandul hidup, kata Allah tidak ada batas, lahir dan hidup dia. Berita baiknya, pengabulan doa dalam berdiri ini hadisnya langsung qudsi, sampai masanya kita sekarang itu masih berlaku. Perhatikan, saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah. Saya percepat ujung hadisnya saja. Idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba saat berdirinya dalam salat kemudian dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba ibadah salat hamba hanya tujukan kepadamu. Dan sekarang hamba punya persoalan, hamba hanya mohonkan kepadamu. Perhatikan jawabannya. Qala Allahu azza wa jalla, saat seorang hamba mengucapkan itu, Allah langsung membalas. Kalimatnya lihat.
Hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian komitmen antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar salatnya, masalah apa yang kamu minta sekarang, apapun saya berikan. Apapun saya berikan. Karena itu ketika kita mau sholat, itu perintah sholatnya, perhatikan, diminta sebelum sholat, kita menyusun dulu tuh, punya persoalan apa? Mintakan pertolongannya pada Allah. Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, bila Anda punya persoalan dalam kehidupan, mintakan solusinya pada Allah. Bis-sabri, ikhtiar dulu dengan sabar. Was-salah, saat sholat mohonkan solusinya. Perintahnya wasta'inu, permintaan kitanya nasta'in. Quran minta wasta'inu, kita jawab iyyaka nasta'in. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini kadang kita meminta, barangkali belum ada yang terjawab dari permohonan kita. Ya. Bahkan antum tadi duduk di antara 2 sujud saja sudah 4 kali. Ya. Di antaranya meminta 8 permohonan paling banyak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allah. Ya Allah, kalau kami punya dosa mohon ampuni, punya salah maafkan, rizki terhambat mohon lancarkan. Allah. Ada yang ganggu mohon bebaskan. Coba cek 8 kali diulang-ulang itu. Sakit tolong sembuhkan. Berapa di antara yang sudah terkabul? Baik, yang terakhir, yang kelima, saya agak percepat. Kata Quran, kalau orang sholatnya benar, itu pasti akan dijamin hidupnya sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Jadi ada sukses saja, tapi belum tentu bahagia. Hidupnya sukses, ya, pekerjaannya berhasil, tapi penuh persoalan. Ya. Itu namanya fauz dalam bahasa Arab. Ini umumnya walaupun tidak semuanya. Fauz terulang 29 kali dalam Al-Quran. Sifatnya fauzi, orangnya faiz, ya, perempuannya faizah, ya, superlatifnya fauzan. Jadi kalau ada yang namanya faiz, faizah, fauzi, fauzan, itu orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Punya masalah juga nggak apa-apa, yang penting sukses. Tapi kalau hidupnya, maaf, bahagia luar biasa, walaupun nggak sukses misal, itu namanya fariha. Ya, fariha, orangnya disebut farhan, perempuannya dinamakan farah. Ya. Jadi kalau ada yang namanya farhan di sini, itu diharapkan hidupnya bahagia dalam hidupnya. Miskin juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting bahagia. Anda pilih mana? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Kaya dan bahagia, sukses dan bahagia. Baik. Kalimat itu dalam bahasa Arab disebut dengan falah. Falahun. Kalau itu ingin kita genggam, kita pegang, nggak ingin lepas, maka dirubah kalimatnya menjadi aflah. Allah sangat memahami setiap manusia, khususnya orang Islam pasti menginginkan pilihan ketiga itu. Maka turun ayat Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Perhatikan, qad aflahal mu'minun. Orang beriman kalau benar imannya, pasti dia menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Apa ciri pertamanya? Ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang dia dalam salat selalu khusyuk menunaikannya. Nanti saya akan ceritakan di akhir kalau masih ada masa, seorang sahabat yang cuma modal pakaian, begitu dilatih salat oleh Nabi, setahun di Madinah jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah, mempraktekkan nilai salatnya. Allah. Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya yang kelima ini, itu diulang-ulang 5 kali dalam sehari diingatkan pada kita. Coba cek dalam azan, setelah hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Ayo Anda salat, kalau belum bahagia mintakan kepada Allah. Ya. Ada masalah dalam pekerjaan, dalam kehidupan, mohonkan. Allah berikan, Allah tunggu itu. Nah, sekarang, ayo kita evaluasi dulu. Salat yang telah kita tunaikan sampai zuhur ini dengan ba'diyahnya, berapa dari 5 ini yang sudah kita raih? Apakah seluruhnya sudah diraih? Alhamdulillah. Atau jangan-jangan ada orang salat di antara kita masih gemar melakukan fahsya dan mungkar. Hidupnya tidak tenteram, persoalan selalu datang, ya, doa jarang terkabul. Apa yang salah? Maka perhatikan jawabannya. Kata Quran, kita akan selalu bersama Quran dan Sunnah. Perhatikan, kata Al-Quran, bila ada orang salat dalam hidupnya belum meraih 1 di antara 5 ini, penyebabnya bisa kemungkinan 1 di antara 2. 1, maaf, kata Quran, kebanyakan orang sholat tidak khusyuk dalam sholatnya. Al-Baqarah 45-46. Yang kedua, maaf ya, ini halus sekali bahasa Qurannya. Kata Al-Quran, diisyaratkan dalam Quran surah 29 di awal ayat ke-45-nya, mohon maaf,
Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek sholat kita, ya, sampai dengan barusan terakhir. Ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, berapa persen bacaan sholat yang sudah kita pahami? Jangan-jangan Anda ruku tapi nggak ngerti yang dibaca dalam ruku. Kita sujud nggak paham yang dibaca dalam sujud. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita kalau nggak ngerti yang dilakukan? Karena itulah dalam hal sholat ini inti pelajaran kita. Nabi saking ketatnya tentang sholat ini bukan cuma persoalan fikih, bukan cuma benar dari takbir sampai salam. Nabi ingin memastikan setiap umatnya yang sholat dapat 5 keutamaan tadi. Karena itulah satu-satunya ibadah yang sangat ketat ikatannya cuma sholat. Al-Bukhari nomor hadis 631. Perhatikan kalimatnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, tapi sebelum sholat jangan sembarangan sholat. Pastikan sholat Anda, kata Nabi, persis melihat saya seperti saya sholat. Saking inginnya Nabi sholat kita benar, paham yang kita lakukan dan kita bacakan. Please, awas, please, ini yang paling penting, mendapatkan 5 keutamaan yang dijanjikan. Jadi kalau kita mau sholat, teori sederhananya sebelum dilakukan tanya dulu pada Nabi, lihat bagaimana beliau sholat. Nah, disinilah teori kita akan mulai dibahas. Jadi landasannya dari sini kita akan belajar bagaimana sih sifat sholat Nabi SAW. Jadi yang tadi baru mukaddimah, ini kita baru mulai. Masih ada waktu? Oh, masih sampai jam berapa kita? Oh, jam 2. Sampai jam 1. Sekarang kita mulai pada intinya. Nanti kita akan lebih banyak praktek ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk kita bawa dulu suasananya. Kalau kita ingin belajar tentang sholat, ya, petunjuk hadisnya sebelum dilakukan bertanya dulu, lihat dulu Nabi. Sekarang persoalannya, ada nggak di antara kita yang lihat Nabi? Atau hidup sezaman dengan Nabi barangkali? Tidak ada. Mimpi pun belum tentu ketemu Nabi. Maka kita harus melihat kepada orang yang pernah melihat Nabi sholat lalu menyampaikan kepada orang-orang setelahnya. Ada orang sholat di belakang Nabi, sahabat sampaikan lagi kepada orang setelahnya, sampaikan lagi, sampai kepada kita. Kalimat petunjuk yang sampai disebut dengan hadis, tata caranya disebut dengan sunnah. Maka demikian kita akan belajar. Yuk kita bertanya dulu ya, sebelum kita mulai. Ya Rasulullah, kami sudah mau sholat ini, ingin mendapatkan 5 tadi. Bagaimana caranya? Maka kita runtut dalil-dalilnya dulu. Kita tanya pada yang pernah mendapatkan keterangannya. Kita punya mic yang ini. Jadi manhaj kita tanya pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara saya memulai sholat? Ya. Hati-hati, karena ada orang yang sembarangan sholat, persis kejadiannya di samping Nabi, persis betul itu, zaman Nabi lagi. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 757, Al-Bukhari. Ingat bukan Bukhari ya, tapi Al-Bukhari. Awas, bukan Bukhari tapi Al-Bukhari. Bedanya memang tipis ya. Tapi dalam ilmu hadis, orang yang menyebut Bukhari itu belum belajar hadis. Dalam ilmu hadis, ya. Mohon maaf, karena Al-Bukhari itu bukan nama asli. Ya. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya sekarang Uzbekistan. Ya. Di nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Dalam biasanya pergaulan orang Arab, sebentar, ya. Kalau ada orang non-Arab belajar ke Arab, maka dia akan memperkenalkan diri umumnya tidak dengan nama dirinya, tapi nama daerah. Seakan-akan ingin mengesankan bahwa, ini Islam sudah sampai ke daerah saya, buktinya saya masuk Islam. Nah, rumusnya, kalau Anda ingin memperkenalkan nama daerah, maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya robah ke i. Paling gampang pakai Latin saja. Misal dari Bukhara beliau, Bukhara. Tambah al di depannya, al, ujungnya jadikan i. Al-Bukhari, artinya saya dari Bukhara. Syekh Nawawi dari Banten, untuk membedakan yang dengan yang dari Damaskus, Sahibul Arba'in. Begitu datang beliau menamakan dirinya, saya Nawawi dari Banten, Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, gurunya Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Ash'ari, dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, boleh? Ya. Itu Pak Sunaria dari Jaka Setia, boleh? Al-Jaka Setiai, boleh itu ya, sah. Ya. Orang Jakarta biasanya nggak mau ya, dengan Jakarta itu, jadi mengaku Betawi. Ya. Agak kurang enak kalau pakai Jakarta.
Al-Bukhari nomor hadis 757, Muslim nomor hadis 397. Perhatikan. Ya. Ada orang datang tiba-tiba sholat di samping Nabi. Selesai sholat, kata Rasulullah, saya percepat. Sholli fa innaka lam tusalli. Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Orang itu sholat lagi. Allah setelah salam, kata Nabi diulang lagi. Sholli fa innaka lam tusalli. Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah. 3 kali diulang. Sampai orang ini berkata, ya Rasulullah, la adri kaifa usalli. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara saya sholat. Tolong ajarkan pada saya. Diberi judul oleh Al-Bukhari, bab ini babul musi fis shalah. Bab orang yang tidak bagus sholatnya. Anda coba lihat, orang yang tidak bagus pun kata Nabi belum sholat, apalagi yang tidak sholat. Oh, hati-hati ya. Nah, maka dari itu Nabi mengajarkan dari pelajaran ini sampai ke kita. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat. 1, kata Nabi, berdasar orang yang pernah lihat Nabi sholat. Sebelum kita sholat, kita pastikan dulu Al-Bukhari nomor hadis 1117. Kemudian caranya kita teruskan. Misal Abu Daud nomor hadis 849. Kalau tidak mampu Al-Bukhari, lagi kembali nomor hadis 2996. Dan cara maksimalnya Abu Daud lagi nomor hadis 666. Gambarnya nanti kita akan lihat dalam layar. Di setiap gerakan kita akan bertanya. Kalau mau baca kita bertanya. Kita mulai, ya Rasulullah, bagaimana cara kami sholat? Kata Nabi, ayo kita mulai. Sholli qa'iman. Saat Anda pertama akan sholat, qa'iman, siap berdiri. Di sholat dimulai dengan berdiri. Awas, hati-hati. Sholat dimulai dengan berdiri. Bagi yang mampu berdiri tapi dia memilih duduk, hati-hati. Bagi yang mampu berdiri tapi dia memilih duduk, maka sholatnya oleh ulama sepakat dipandang tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Hati-hati ya. Tidak sah sholatnya. Awas. Ada orang mampu berdiri dalam sholat fardu, lalu dia memilih duduk, maka sholatnya mesti diulang. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah boleh, sekali lagi, boleh kalaupun kita mampu berdiri, kita boleh duduk kalau ingin duduk. Cuma pahalanya setengah. Pahalanya setengah, betul ya. Redaksi hadisnya demikian. Sholatul qa'id nisful qa'im. Sholat orang yang duduk dalam sholat sunnah setengah dari pahala orang berdiri. Biasanya umumnya saat tarawih itu Anda umrah ke Mekah, kemudian tidak kuat berdiri lama, padahal masih sanggup berdiri. Anda duduk, Jadi 1 berdiri. Kalau tak mampu berdiri, au qa'idan, kata Nabi, kalau tak mampu berdiri, silahkan Anda duduk. Sah hukumnya, silahkan. Tapi duduk pun nggak langsung duduk. Perhatikan Abu Daud nomor hadis 849. Diriwayatkan falamma takhadzal lahma wa asanna, maka tatkala Nabi semakin agak gemuk dan semakin sepuh, perhatikan, beliau sebetulnya bisa memilih duduk. Tapi ittakhadha amudan fi musallahu. Nabi berusaha sedapat mungkin untuk berdiri sampai mengambil sandaran supaya bisa berdiri itu. Artinya, kalaupun Anda misal punya persoalan dalam sujud, tidak mampu langsung berdiri lagi, maka boleh misalnya saat berdirinya kita berdiri. Begitu mau rukuk sujud, siapkan tempat duduk di belakang, duduk. Itu lebih bagus dibandingkan langsung duduk seketika. Jelas di sini? Abu Daud nomor hadis 849. Au ala jambin, kalau tak mampu fa illam tastati fa ala jambin. Kalau Anda tak mampu duduk pun boleh sambil berbaring, boleh. Masya Allah. Jadi diberikan sangat kemudahan tapi tidak dimudah-mudahkan. Bisa berdiri silahkan, nggak bisa langsung duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Dan Masya Allah itu pahalanya sama dengan yang berdiri, tidak ada bedanya. Yang penting rukunnya sempurna, sah salatnya. Di rukun dan syaratnya sempurna. Apa dalilnya? Al-Bukhari nomor hadis 2996. Saya bacakan hadisnya. Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Kalau seorang hamba sedang uzur, tidak bisa menunaikan seperti aktivitas biasanya, bahkan saat bepergian tak mampu menyempurnakan amalan rutinnya, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Maka amalannya tetap dipandang sempurna seperti dia kala sehat atau dalam mukimnya. Ini penting saya sampaikan karena ada seorang ibu di Al-Azhar pernah bertanya, Ustaz, saya di rumah sakit, sholatnya cuma berbaring, wudunya cuma tayamum, saya diterima nggak oleh Allah? Saya bilang, Bu, jangan bicara dulu diterima atau tidak. Banyak di luar sana orang-orang sehat nggak kepikiran sholat, ibu sakit masih mau sholat.
maka Allah lebih berhak memberikan pahala yang berlipat. Sah salatnya, ya, baik. Sah. Demikian juga hadis ini saya penting terangkan sebentar. Ya. Bahkan jangankan orang sakit, orang sehat pun punya amalan rutin misalnya, kemudian dia ada uzur, misal safar lah ya, tidak sempat menunaikan amalan rutinnya, itu oleh Allah tetap dicatat pahalanya. Ya. Anda hari ini mau ke Bandung misalnya, berangkat, ya. Qadar Allah akan berangkat sebelum zuhur jam 11, ya. Mampir di kilometer 57. Kalau langsung ke Bandung mungkin sampai maghrib, Anda jamak qasar itu, ya. Zuhur dengan asar dijamak, disatukan, kemudian dikosor, disingkat jadi 2-2. Zuhurnya 2, asarnya 2. Maaf, kalau sudah jamak qasar kan ba'da zuhur suka ada salat sunnah ya. Kalau sudah jamak qasar masih boleh salat sunnah lagi enggak? Yang bilang enggak angkat tangan. Yang bilang boleh? Kita sepakat sekarang ya. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam ya. Baik. Kalau sudah jamak qasar masih boleh salat sunnah tidak? Wallahu a'lam. Baik, tidak usah salat sunnah. Enggak, ya. Jangan terlalu soleh jadi ya. Enggak usah salat sunnah, sudah cukup. Gini, yang fardu saja dikurangin, masa Anda mau tambah lagi dengan sunnahnya? Yang 4 dikurangin 2, masa Anda tambah lagi itu? Enggak usah. Dalilnya ini Al-Bukhari nomor hadis 2996. Kata Nabi, kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Tetap pahalanya dicatat sempurna walaupun dia enggak salat sunnah. Ya. Tapi khusus bagi orang yang konsisten sholat sunnahnya. Kalau Anda nggak pernah sholat sunnah, nggak dapat juga pahalanya. Ya. Alhamdulillah kami dapat pahala. Oh enggak kalau Anda nggak biasa sholat. Ya. Nah sekarang, ayo kita bahas. Terakhir kita berhenti di sini. Ya Rasulullah, kami sudah siap berdiri. Kalau kata Nabi berdiri, ya. Kita bertanya lagi, bagaimana cara berdirinya? Baik. Kan macam-macam ini ya. Ada yang kakinya begini mungkin, ya. Ada yang lebar begini. Ada yang berdirinya begini, badannya kanan, badannya kiri. Bagaimana ya Rasulullah? Maka dirinci oleh Nabi, hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666, 666. Ya, kita sekarang masuk ke layar. Mari saya bacakan dulu hadisnya, kemudian kita coba lihat gambaran Rasulullah. Baik, kita geser sedikit ya. Insya Allah sudah nggak dipakai. Mari kita perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu. Boleh di sebelah sini, jazakallah. Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan, membantu, memfasilitasi pada kebaikan, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang menggunakan kebaikan itu. Min ghairi an yanqusa min adri syai', tanpa dikurangi sedikit pun. Mudah-mudahan yang dorong papan tulisnya, yang ngapus ya, itu sama pahalanya dengan yang nerangkan. Tidak cukup dengan amin, nanti dorong dulu ya. Ya lihat sini. Antum amin-amin sampai kiamat kurang 2 hari, kalau nggak dikerjakan nggak akan dapat itu. Ayo lihat sini. Kata Nabi, istaqimu. Saya mulai dari istaqimu dulu. Istaqimu itu artinya, perhatikan, badan tegak. Ya, dalam bahasa Arab, qomah itu tegak, tidak miring kanan, nggak miring kiri, posisi tegak. Pelan-pelan. Itu istaqimu namanya, qomah. Ya. Adapun posisi kaki, perhatikan. Dalam hadis yang tunggal sifatnya, Nabi tidak merinci. Apakah kakinya ini mesti misalnya, mohon maaf, begini sifatnya? Ya. Jadi depannya itu keluar, terbuka, ya. Dalamnya ke dalam, tumitnya, itu nggak dirinci. Ya. Atau kalau lurus begini. Belum ada keterangan dalam kalimat yang pertama ini. Ya. Jadi ini menunjuk kesan bahwa kalau Anda sholat sendirian munfarid, ya, sepanjang badannya tegak, kemudian tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat, itu sudah sah secara hukum. Misal, saya sholat sendirian begini, saya menghadap kiblat. Ya. Posisi kakinya misalnya terbuka begini, ya, terbuka. Kemudian, maaf, baik itu terbuka ataupun lurus begini, yang penting menghadap kiblat sudah sah. Ya. Tapi yang Anda penting perhatikan, istaqimu, tegak badan, ya. Kemudian istau, nah ini bagian keduanya, istau, berada posisi kaki lebarnya seimbang, ya. Dalam bahasa Arab kalimat istau itu punya 2 arti. Keseimbangan ini sejajar dengan bahu, turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Jadi tidak terlampau lebar begini, ya, tidak terlampau rapat begini, ya. Dikata Nabi, badannya tegak menghadap ke kiblat, posisi kaki lebarnya itu selebar dengan bahu. Syaratnya demikian. Bagaimana taunya selebar dengan bahu? Menafsirkan kalimat tadi, teruskan hadisnya. Hadzu bainal manakib. Ya. Jadikan engkau saat berdiri itu, ya, bahu-bahumu akan sejajar kalau istaunya benar.
Kalau istaunya benar, di posisi kaki yang pertama, maaf, lebar, tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau lapat, kemudian ya, sejajar dengan bahunya. Ya. Dari atas kalau ditarik, ya, sejajar dengan bahu, turunkan ke bawah, kira-kira lebarnya seginilah kalau saya. Ya. Jelas di sini? Saya teruskan dulu. Karena kalimat ini menggunakan bentuk jama', istau, ya, kemudian istaqimu wa hadhu bainal manakib, maka menjadi berubah caranya. Saya tidak bawa laser pointer. Perhatikan. Istau, sejajar, terbuka lebar, dan rapat. Rapat satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara rapatnya? Mari kita lihat praktek Nabinya. Ternyata saat Nabi meminta merapatkan, satu, kita lihat dulu, lurus. Posisi rapatnya dalam keadaan lurus. Makanya sering diterjemahkan rapat dan luruskan. Tapi ternyata yang menarik, yang lurus itu bukan jemari bagian depan, tapi tumit bagian belakang. Nih. Ya. Kalau tumitnya diluruskan, konsekuensinya pasti bahunya akan sejajar. Yang tadi itu. Ya. Jadi kalau tumit Anda lurus, lebarnya sesuai, ini pasti akan sejajar bahunya dan akan rapat atasnya. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kaki bagian depan yang dirapatkan, jemarinya yang lurus, jajar dengan karpet misalnya, mohon maaf, itu pasti bahunya akan bengkok gitu. Ya. Tidak akan lurus, tidak akan sejajar. Ya. Karena posisi kaki, maaf, ya, kadang-kadang macam-macam ukurannya. Ada yang 39, ada yang 41, saya, ada 40. Kalau antum luruskan bagian depannya yang di sini, itu bahunya otomatis akan bengkok. Ya. Karena itulah Nabi saking ketatnya dalam kalimat istau istaqimu ini, perhatikan, Rasulullah SAW sampai beliau jalan itu. Pertama bikin garis pakai pedang. Ini saya ilustrasikan. Ya. Nabi membuat garis pakai pedang, digaris oleh beliau, lalu sahabat diminta berdiri lurus di situ. Ya. Tapi ini jangan dibaca tekstual ya. Anda jadi imam bawa pedang dulu misalnya di garis begini, tidak. Maksudnya itu kalau belum ada garisnya. Kalau di sini sudah ada garisnya di karpet, maka tinggal menyesuaikan. Ini sudah ada garis nih. Ya. Ini bukan jemari yang diluruskan di depan, bukan. Tumit yang diluruskan di garis bagian belakangnya. Ya. Jelas sampai sini? Nah, selanjutnya saya percepat. Posisi lebar kaki yang arahnya tadinya begini, ya. Kata para ulama, kalau ini kemudian kita rapatkan kaki bagian depan posisi seperti ini, maka dua hal akan terjadi. Ya. Yang pertama, kemungkinan bahu kurang rapat. Ya. Padahal Nabi meminta di hadis lain untuk merapatkan. Al-Bukhari nomor hadis 618. Ya. Perhatikan kata Nabi ya. Saya percepat saja. Apabila seseorang berada dalam solatnya, maka setan akan masuk ke celah-celah dalam solatnya. Fayaqulu, maka dia kemudian akan berkata, perhatikan kata setan, uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Makanya Anda jangan kaget kalau setelah takbir misalnya Allahu Akbar, yang tidak diingat bisa masuk kepala kita. Yang lupa bisa jadi ingat, yang ingat jadi lupa, bisa terjadi itu. Tadinya nggak mikir, tapi ketika kita bertakbir Allahu Akbar, itu masuk semua. Tadi apa yang belum ditandatangan, kunci mobil ada di mana, arisan belum dapat tanggal berapa, semua masuk. Ujung hadisnya perhatikan, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hadisnya sahih. Saya belum tanya sudah pada ngangguk, berarti pengalaman itu. Karena itu perhatikan, saya teruskan. Karena itu posisi kaki diatur lagi di ujung hadis. Abu Daud nomor hadis 666. Lihat ujung hadisnya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Kalau Anda sudah bagus berdirinya, siap merapatkan, ini sudah diluruskan, kata Nabi, lurusnya kaki kita dan bahu itu jangan biarkan ada celah kecil setan masuk. Ingat ya, ada khalal, ada furjat, itu lain. Kalau khalal itu longgar begini. Kalau furjat itu ditempelkan tapi masih ada celah. Sekarang saya tunjukkan misal. Afwan, bisa cepat saja ke depan. 3 orang, cepat saja. 1, 2, 1 lagi, 3. Mohon DKM tolong dicatat, saya insya Allah akan berikan buku ya pada yang maju. Selanjutnya kalau maju lagi tidak berlaku, yang ini saja 3. Tolong Pak, depannya ikuti saya, kakinya begini, terbuka keluar. Enggak lurus begini tapi terbuka begini. Ya, baik. Nah, sekarang perhatikan. Ada yang kakinya dibuka begini, ya. Kemudian menghadap kiblat, itu sah salatnya. Sah, tidak ada masalah secara hukum fikih. Tapi resikonya kata Nabi, ini ada furjat di sini. Furjat itu walaupun depannya nempel begini, tapi ada celah kecil ini. Ya, ada celah di bawahnya tuh. Ya. Kalau celahnya longgar begini, misalnya longgar, ya. Ini khalal namanya. Sela-sela yang kosong. Ya.
Tapi kalau antum sudah dempet tapi masih ada celah sedikit, itu furjat namanya. Kata Nabi, jangan sisakan celah sekecil apapun karena setan bisa masuk. Ya kalau ada yang sholatnya mau sama setan sih silakan saja. Misalnya setan ikut sama saya sholat, itu terserah pilihan anda. Ya. Dan kita tidak mencela. Tapi kalau kita ingin berubah jadi lebih baik, jangan dipersalahkan juga. Ya. Nah sekarang kita lihat. Karena posisi kalau ini sudah rapat kakinya, bawahnya, tapi tidak sempurna. Resikonya bahu ada celah, di bawah ada celah. Maka kata para ulama, dari sini akan lebih baik jika posisi kaki bagian depan dan belakang itu diluruskan gini. Di depannya lurus, belakangnya lurus. Maka akan lebih sempurna cara berdirinya. Silahkan, afwan. Sekarang ikuti saya. Depannya lurus, belakangnya lurus gini, Pak. Ya, mohon maaf. Lalu kita luruskan tumit bagian belakangnya. Ya. Ya, posisinya lurus kakinya, lurus sama-sama lurus. Coba lihat sebentar, pelan-pelan. Ya. Kaki depan, kaki belakang lurus begini, kemudian ditempelkan. Tumitnya luruskan dengan garis seperti gambar di muka itu ya. Ya. Coba lihat, lebih rapi ya. Celahnya lebih tertutup. Kalau anda tidak percaya, silahkan saat sholat asar, silahkan berdiri seperti ini, anda praktekkan. Luruskan kakinya, kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Itu Masya Allah, suasana sholat kita akan lain. Gak percaya silahkan. Akan berbeda ketika ada celah di sampingnya. Akan berbeda sama sekali. Anda bertakbir, Allahu Akbar, ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan. Tapi ini pun belum selesai hadisnya. Kata Nabi, perhatikan. Walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya anda jangan sampai menyebabkan tangan temanmu susah bergerak dalam takbir. Ya. Begitu didempet mau takbir susah gitu. Nah itu persoalan itu ya, dalam hadisnya. Baik, silakan Pak, silakan duduk. Jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini yang diambil dari hadis Abu Daud nomor hadis 666. Jadi anda luruskan, berdiri. Nah ini sebetulnya fase pertama membentuk kekhusyuan. Jadi kalau kita sudah kondisikan seperti ini, enak ke kita ya, nyaman dalam sholatnya. Nah kalau sudah demikian, maka saya masuk bagian terakhir, ini cepat saja. Kita akan mulai menyusun barisan, Nah, saya akan percepat masuk ke sholat berjamaah dulu ya. Nanti di sini kita akhiri. Kita belum sholat ini, baru berdiri saja. Ya. Belum takbir, belum mulai, baru berdiri. Sekarang agak cepat Pak, yang pakai peci saja langsung jadi imam. Ya kan anda pakai peci. Satu, pelan-pelan. Pak, mohon izin. Ini imam, laki-laki, makmumnya laki-laki. Bapak mau kemana? Silakan. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Allazi waswisu fi sudurin nas, bebas. Baik, sudah bagus ya. Ini laki-laki imamnya, ini makmumnya laki-laki. Maka berdiri di samping kanannya imam, ya. Ada dua posisi. Satu, bisa sejajar antara imam dengan makmum. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 1367. Ya, Rasulullah pernah salat di sampingnya Ibnu Abbas. Tadinya di belakang, oleh Nabi ditarik ke depan. Ya. Kemudian disejajarkan dengan beliau. Ini sah. Ya. Atau yang kedua, ini yang berpendapat mayoritas ulama, imam lebih maju sedikit. Ya, sedikit saja. Tapi nempel, nggak ada jarak kakinya, nempel. Ya. Ada yang mengatakan satu kepalan, tidak. Itu sudah menyelisih hadis. Ya. Dia tetap menempel. Ya. Nah ini ditafsirkan oleh ulama ketika Ibnu Abbas itu ditarik oleh Nabi, usianya masih kecil, 3-4 tahun. Ya, dia khawatir terjadi sesuatu di belakang, makanya disejajarkan. Ya. Dalam sholat yang normal, ada sebagian yang kemudian menafsirkan demikian. Ya, jadi satu lebih maju, makmum lebih mundur. Dua-duanya sah karena sesuai dengan nilai hadis. Ya. Dua-duanya sah. Ini benar, dianggap sempurna. Mau sejajar, mau tidak. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Saya teruskan dulu. Tiba-tiba masuk, silakan. Satu orang, pelan-pelan. Sekolah. Sudah? Ada pilihan lain? Tidak? Nah, sekarang perhatikan. Sebelum ini masuk ke kiri, ternyata redaksi yang muncul dalam hadis, nanti saya tampilkan, ya, saya tampilkan gambar-gambar dan dalilnya. Yang muncul ini, sebelum memulai saf salat dan membentuk barisan, itu memberi isyarat dulu. Ya, bahasanya memberi isyarat. Yang meminta atau mengisyaratkan bisa imam yang maju atau makmum yang mundur. Jelas ya? Bisa imam yang maju atau makmum yang mundur, bergantung situasi tempatnya. Makanya ada yang mengisyaratkan satu sebelum masuk ke yang kirinya, jadi masuk dulu ke belakang sini, pelan-pelan. Bisa ada yang mengisyaratkan dengan takbir. Jadi ini takbir ke belakang, kalau saf di belakangnya yang longgar, ya, ada yang menafsirkan cukup dengan takbir saja isyaratnya. Jadi ini bertakbir kencang, Allahu Akbar misalnya, yang ini mundur. Ada yang kedua, pelan-pelan, ada yang kedua, tidak dengan bertakbir kalau sekiranya tidak dipahami. Ya. Misal dia bertakbir atau makmum bertakbir, Allahu Akbar, yang ini nggak paham, mungkin dia sedang sholat sunnah, kan? Itu boleh diberikan isyarat yang membuat ini bisa mundur. Ya. Misal boleh ditepuk,
yang ringan, ya. Atau dicolek, ya. Dalam keadaan ini bisa imamnya, bisa makmumnya, bergantung situasi tempatnya. Kadang-kadang Anda sholat di situasi tempat yang imamnya lebih luas maju ke depan, ya, saf makmum sudah longgar, ya. Jelas sampai sini? Nah, maka yang terbaik ini diberikan isyarat. Antum tadi benar, boleh maju ke sini, imamnya yang maju, tapi boleh yang kedua langsung. Ini yang lebih banyak digunakan, ya, karena umumnya lebih luas ke belakang, ya. Boleh ini ditepuk, kemudian mundur, atau bertakbir langsung kemudian mundur, ya. Jelas sampai sini? Mundur sebentar, biar agak ada jarak. Baik. Datang satu lagi, Mas, mohon berkenan, cepat. Mau ke kanan, mau ke kiri, bebas. Baik. Bentar, mau pikir-pikir lagi, mau diulang? Iya. Tanya teman atau telepon kawan? Tidak. Oh, langsung baik kanan. Sekarang lihat ya. Ternyata ketika masuk tidak mengisi kanan, tidak mengisi kiri, tapi yang dilihat keseimbangan. Keseimbangan. Lihat imam posisinya di mana. Kalau imam berdiri pada bagian yang ini, misal sejajar, maka ambil yang seimbang sebelah kirinya. Tidak doyong ke kanan, tidak doyong ke kiri. Antum masuk ke sebelah sini. Baik ya? Jelas? Lihat keseimbangan. Jadi jangan terlalu doyong ke kanan sana atau doyong ke kiri. Lihat keseimbangan, membentuk saf. Jadi seimbang kita lihatnya. Ya, jelas sampai sini? Sekarang mohon izin untuk duduk dulu. Yang 3. Ini suami laki-laki di rumah ingin berjamaah bersama istri. Mohon diberikan space. Agak luas sebentar. Agak luas. Mohon izin. Bapak dalam posisi menjadi ibu. Ya. Masuk ke bawah. Karena ibu nggak pakai peci, mohon izin Mas, geser gitu dulu. Ya. Silakan Pak, mau kemana? Ini suaminya, ini istrinya. Ya. Baik, silakan langsung saja. Ya, silakan. Mau ke kanan, mau ke kiri, bebas. Mau ke belakang, di mana? Oh, nggak ada, kosong aja pokoknya kosong. Silakan. Ya. Salah juga nggak apa-apa. Kalau benar saya curiga kan. Baik, di situ yakin? Baik. Ini tapi berdiri Pak salatnya, kenapa duduknya? Nah, ini sudah agak bagus, tapi agak kurang tepat. Ini sudah benar. Jadi ibu, mohon izin, kalau berjamaah dengan suami, bukan ke kanan, bukan ke kiri, tepat betul di belakang imam. Di belakang imam, persis sejajar di belakang imam. Hanya diberikan jarak agak sedikit longgar. Sekiranya ada orang lain yang masuk untuk bermakmum laki-laki, ya bisa di sini langsung, bisa berdiri di belakangnya. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang imamnya perempuan, ya, makmumnya perempuan, ibu berjamaah dengan anak perempuannya. Izin Pak, langsung saja kemana? Ya. Silakan langsung saja, bebas Pak. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke samping. Nah, gak apa-apa. Beliau berpikir tadi kalau benar curiga gitu. Baik, ini tepat ya, tepat berada di samping kanan, persis sejajar. Jadi tidak ada jarak. Langsung, mohon maaf Pak. Nah, sejajar saja, ibu ya, yang melihat ini. Kalau imamnya perempuan, Ustaz. Ya, imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Jadi sejajar. Mohon maaf, ini imam, ini makmum. Jadi ini imamnya perempuan, makmum perempuan, rapat saja. Tiba-tiba datang anaknya satu lagi, ingin bermakmum. Kemana? Perempuan juga. Perempuan juga, bebas Mas. Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Mau nepuk dulu atau enggak? Mau nyolek barangkali? Oh, tidak langsung. Ini sudah bagus ya. Nah, imam tidak maju. Imam tetap di tengah. Dalam hadis riwayat Aisyah, Ummu Salamah disebutkan awsatuhunna, posisi imam tepat di tengah-tengahnya. Dia enggak maju, dia enggak mundur. Jadi tepat, membentuk barisan pun tetap ke kanan terus, ke kiri terus sampai sempurna selesai. Sekarang posisi yang terakhir. Terakhir, maaf, 2 mundur, imam tetap di situ. Silahkan baris lagi 4 orang. Berdiri Pak, berdiri semuanya. Ya, posisi terakhir. Ini sudah penuh semuanya. Sudah penuh seluruhnya. Kita tutup sampai di sini. Tiba-tiba satu orang masuk ingin berjamaah. Silahkan, mohon izin Pak, boleh? Bapak kemana? Ini sudah penuh Pak ya. Gak usah nengok, sedang sholat. Bebas Pak, ini sudah penuh pokoknya. Perhatikan, ini sangat baik, sangat bagus. Tapi ini disebutkan oleh Abu Hurairah, ada satu sunnah itu yang hampir punah. Ya, karena jarang diketahui. Sunnahnya adalah jika ada di belakang ini bisa memberi isyarat pada yang tepat di belakang imam supaya dia mundur untuk membentuk saf. Ya, bisa misalnya diberi isyarat dengan ditepuk begini, lembut, ya. Kemudian ini mundur. Oke. Lalu merapat. Dalam keadaan rapat ini kan kosong ya. Nah, ini bergeser yang di sini. Nanti kan membentuk kosong satu di sana ya. Nah, begitu masuk satu orang masuk ke sana. Ini terbentuk saf. Tapi ini hanya boleh dipraktekkan jika jamaah di masjid tersebut sudah paham dengan hukum ini. Ya. Kalau belum, Anda jangan maksa sampai narik-narik nggak tahu sunnah, katanya nggak boleh. Ya.
Pernah terjadi di Tajikistan, itu tahu, tapi jangan dipakai main-main dan jangan dipraktekkan ya. Itu pernah begitu mau sholat sendirian ditepuk, ini beri isyarat, begitu ini mundur, ya, dia yang maju ke depan begini. Itu persoalan yang tidak juga, awas ya, hati-hati, resikonya tinggi ya, resikonya tinggi. Silakan. Terima kasih banyak, Pak, silakan. Baik. Oh, ini posisinya sudah terangkan, ini ada gambarnya di atas, di bawahnya ada dalilnya, kemudian terjemahannya. Dan pas waktu kita saya kira berakhir sampai di sini. Bapak Ibu sekalian, kita belum sholat, kita baru berdiri ya, belum takbir, belum macam-macam. Jadi tapi karena waktunya sudah habis, Anda punya kewajiban untuk bekerja dan tidak boleh saya ambil juga ya. Karena itu jelas uraian saya, maaf, jelas? Kalau jelas hukum Qur'annya tidak boleh bertanya ya. Karena Al-Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, kalau persoalan sudah jelas jangan banyak dipertanyakan. Khawatir kebanyakan ditanya yang sudah jelas menjadi semakin tidak jelas ya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Cukupkan dulu. Bagi yang ingin kopi silakan, saya sudah serahkan ke DKM Masjid. Anda bisa kopi dengan bebas. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.